Dongeng sebelum tidur, putri yang tak tidur. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika tidak pernah bisa tidur? Bayangkan setiap malam, orang-orang terlelap dengan damai, sementara kamu hanya bisa menatap langit, menghitung bintang demi bintang, tanpa pernah merasakan mimpi indah. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah ajaib tentang seorang putri yang tak pernah bisa tidur, meski malam telah begitu panjang. Sebuah kisah penuh misteri, keajaiban, dan perjalanan yang akan membuatmu ikut hanyut dalam dunia dongeng. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak teman yang bisa ikut mendengarkan dongeng sebelum tidur. Sekarang, ambil posisi paling nyaman, tarik selimutmu, pejamkan matamu setengah, dan mari kita masuk ke dunia dongeng. Bab 1, Sang Putri yang Tak Pernah Terlelap. Di sebuah kerajaan megah bernama Aurelia, hiduplah seorang putri bernama Serapina. Cantik, anggun, dan cerdas, ia disayangi seluruh rakyat. Namun ada satu rahasia besar yang membuat hidupnya berbeda dari manusia biasa. Serapina tidak pernah bisa tidur. Sejak bayi, ia tidak pernah menutup mata lebih dari beberapa menit. Para tabib bingung, para dukun istana pun angkat tangan. Meski tubuhnya sehat, ia tidak pernah merasakan mimpi. Setiap malam, ketika seluruh kerajaan terlelap, Serapina berjalan-jalan di balkon istana, menatap bulan dan bintang, bertanya dalam hati. Apakah aku akan selamanya begini? Apakah tidur hanya milik orang lain, bukan aku? Bab 2, Rasa sepi di tengah kemewahan. Meski ia putri raja, hatinya sering diliputi kesepian. Orang-orang hanya melihat keindahannya, tapi tak ada yang tahu betapa berat rasanya tidak pernah bisa tidur. Ia mencoba membaca buku setiap malam, melukis, bahkan memainkan harpa untuk mengisi waktu. Namun semakin lama, ia merasa hampa. Ia ingin merasakan mimpi, ingin merasakan pelukan hangat malam yang membawa jiwa pada istirahat sejati. Rakyat kerajaan mulai berbisik-bisik. Putri kita, mengapa matanya selalu sayu? Apakah ia terkena kutukan? Raja dan ratu pun semakin khawatir, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Bab 3, Kedatangan Pengelana Misterius. Suatu malam, ketika Serapina duduk di taman istana, datanglah seorang pengelana tua berjubah hitam. Matanya berkilau bijaksana. Ia memperkenalkan diri sebagai Orion, pengembara bintang. Aku tahu rahasiamu, putri, ucap Orion lirih. Tidurmu dirampas oleh kutukan kuno. Jika kau ingin tidur, kau harus menemukan bunga malam abadi, yang hanya mekar di ujung dunia. Serapina terkejut. Benarkah ada cara untuk menyembuhkan ini? Orion mengangguk. Tapi perjalanannya panjang dan berbahaya. Kau harus melewati 3 ujian, keheningan, bayangan, dan cahaya. Jika kau berhasil, kau akan tidur, dan bahkan bermimpi. Putri yang kesepian itu pun merasa ada secercah harapan. Bab 4, Perjalanan dimulai. Dengan restu orang tuanya, Serapina berangkat ditemani oleh kesatria setia bernama Alarik dan seekor burung kecil bersayap perak yang diberi Orion sebagai penunjuk jalan. Mereka menunggang kuda melintasi hutan gelap, padang rumput luas, dan sungai berkilauan. Setiap malam, Alarik tertidur lelap di samping api unggun, sementara Serapina tetap terjaga, menatap bintang, ditemani burung kecil yang bernyanyi lembut. Apakah benar aku bisa tidur suatu hari nanti? Gumamnya penuh rindu. Bab 5, Ujian pertama, Keheningan. Di sebuah lembah sunyi, Serapina mendapati dunia benar-benar hening. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, bahkan langkahnya pun tak berbunyi. Sebuah suara gaib berbisik. Jika kau ingin melanjutkan perjalanan, kau harus menghadapi kesepian abadi. Bisakah kau bertahan dalam hening tanpa putus asa? Serapina teringat malam-malam panjang tanpa tidur yang ia lalui seorang diri. Ia hampir menyerah, namun ia menggenggam harapannya, mimpi. Dengan tenang, ia menutup mata meski tidak tidur, merasakan hening itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman. Ujian pertama pun berhasil ia lewati. Bab 6, Ujian kedua, Bayangan. Perjalanan berlanjut ke gua besar yang dipenuhi bayangan. Di sana, Serapina melihat dirinya sendiri dalam wujud gelap. Bayangan itu mengejek. Kau ingin tidur? Untuk apa? Kau istimewa justru karena tidak pernah tidur. Kau berbeda, dan dunia akan selalu menatapmu aneh. Terimalah dirimu, berhenti berharap. Serapina gemetar.
Ia tahu ada kebenaran di dalam kata-kata itu. Namun ia mengingat semua doa orang tuanya, semua bisikan hatinya tentang mimpi yang ingin ia alami. Dengan keberanian, ia berkata, "Aku menerima diriku apa adanya. Tapi aku juga berhak untuk bermimpi. Aku tidak akan menyerah." Bayangan itu pun hancur menjadi cahaya. Bab 7 Ujian ketiga, Cahaya. Di puncak gunung yang tinggi, Serapina menemukan sebuah pohon bercahaya. Di sanalah bunga malam abadi mekar, kelopaknya berkilau seperti bulan. Namun, bunga itu dijaga seekor naga putih yang agung. "Jika kau ingin bunga ini, kau harus membuktikan hatimu murni," kata naga itu. Naga menyemburkan cahaya yang membutakan. Serapina hampir terjatuh, tapi ia berdoa dengan tulus. Ia tidak meminta tidur untuk kekuasaan atau kebanggaan, hanya agar ia bisa merasakan keindahan sederhana yang dimiliki semua manusia. Naga itu pun tersenyum, berubah menjadi cahaya, dan bunga jatuh ke tangan Serapina. Bab 8 Tidur Pertama. Serapina kembali ke kerajaan dengan bunga itu. Malam pertama, ia meletakkan bunga di samping ranjangnya. Ajaib, matanya terasa berat untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia berbaring, menutup mata, dan perlahan terlelap. Raja, ratu, dan seluruh kerajaan menahan napas, menunggu dengan cemas. Dan untuk pertama kalinya, Putri Serapina tertidur. Bab 9 Mimpi yang dinantikan. Dalam tidurnya, Serapina bermimpi indah. Ia melihat dirinya bermain di padang bunga, ditemani orang-orang yang ia sayangi, burung-burung bernyanyi, dan matahari tersenyum hangat. Ketika ia bangun, air mata bahagia menetes di pipinya. Inilah mimpi. Sesuatu yang begitu sederhana, tapi begitu berharga. Sejak saat itu, Putri Serapina tidak hanya tidur, tapi juga belajar menghargai mimpi sebagai anugerah. Bab 10 Pesan untuk kita. Kerajaan Aurelia pun kembali damai. Serapina menjadi simbol harapan, bahwa seberat apapun cobaan, selalu ada jalan keluar jika kita tidak menyerah. Ia mengajarkan kepada rakyatnya. Tidur dan mimpi adalah hadiah kecil dari Sang Pencipta. Jangan pernah meremehkan hal-hal sederhana dalam hidup, karena justru di sanalah kebahagiaan sejati bersemayam. Penutup. Demikianlah kisah dongeng malam ini, Putri yang Tak Tidur. Sebuah kisah tentang kesepian, keberanian, dan harapan. Tentang bagaimana sesuatu yang tampak kecil, seperti tidur, bisa menjadi impian paling berharga. Semoga kisah ini membuatmu lebih bersyukur setiap kali kamu memejamkan mata. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak teman yang bisa ikut mendengarkan. Selamat tidur, semoga mimpi kalian indah.